Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas ya salah satu saham yang tadi saya pagi waktu screening itu saya lihat cukup menarik ya untuk kita bahas bersama-sama, yaitu Brand. Di sini ada satu indikasi yang cukup menarik ya, yang membuat saya optimis untuk bullish terhadap saham Brand, yaitu ketika dia kemarin sempat naik dengan harga yang cukup tinggi ya dari bawah ke atas itu sekitar dari low ya. Kita tarik dari low, bentar, ke atas itu sekitar 700%, lalu harga itu kemudian terkoreksi ya dan konsolidasi dengan waktu yang cukup lama. Ini membuat saham Brand itu tidak dilirik lagi atau orang-orang itu cenderung malas untuk melihat ya, karena saham Brand itu dalam beberapa waktu yang cukup lama sekitaran 47 hari sampai 50 hari lah ya, kita bisa bulatkan itu kurang lebih hampir 2 bulan saham Brand ini terus terkonsolidasi seperti itu. Tapi yang menarik dari konsolidasi pada kali ini yaitu Brand ini membentuk chart pattern seperti triangle ya, atau kalau kita bisa katakan ini seperti sedang diakumulasi kembali atau reakumulasi setelah terjadi aksi taking profit besar-besaran di sini ya, sekitar 50% dari top to bottomnya seperti itu. Dan saya melihat ini cukup menarik, waktu itu juga sempat saya bahas di live sebelum-sebelumnya. Kalau Anda belum join untuk live kita, bisa join ya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu sempat saya bahas bahwa Brand ini cukup menarik ya. Apabila dia berhasil breakout dari area triangle-nya dan kemudian retest, untuk targetnya kita bisa targetkan di area swing terakhirnya ya, di mana harga terakhir Brand sebelum dia drop ke bawah ya. Kurang lebih ada di 7.700, which is dari harga per video ini dibuat itu masih ada offset sekitar 24%, seperti itu kurang lebih. Tapi dengan satu catatan, Brand ini saya mau lihat bahwa dia itu harus untuk retest dulu untuk mengkonfirmasi higher low-nya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat secara flow, sebenarnya Brand ini setelah dia ada distribusi masif di sini ya. Ini ada distribusi, kita bisa lihat ya. Secara akumulasi net nya ada distribusi. Kemudian kita lihat semenjak dia sideways di area-area sekitar 5.700 ya sampai dengan area 4.800, kita lihat investor asing itu cenderung untuk mengakumulasi kembali ya sahamnya, dan bahkan dalam 2 hari terakhir sebelum breakout kita lihat akumulasinya itu cenderung masif dan konsisten ya. Kita lihat dari tanggal 20 Februari sampai dengan 29 Februari per video ini dibuat, itu akumulasinya makin lama makin besar ya. Di 2 hari terakhir pun kita bisa lihat ini cukup besar untuk akumulasinya. So kita bisa coba simpulkan ya bahwa di Brand ini ada satu kepentingan tertentu yang mungkin masih belum selesai kalau saya lihat ya. Dia masih ada potensi untuk naik, untuk kembali retest area resistennya ya. Entah itu setelah sampai di 7.700 dia akan distribusi kembali, atau dia malah breakout dari sana dan membentuk high yang baru, mungkin bisa ke area yang lebih tinggi 10.000 bahkan ya. Itu kita nanti bisa lihat lagi nanti secara price action-nya bagaimana. Tapi kalau saya lihat secara flow di sini, ini ada hal-hal yang cukup menarik yang bisa kita perhatikan ya, sampai dengan 7.700 seperti itu kurang lebihnya. Dan kalau kita coba tarik ya secara foreign flow ya, atau flow money ya secara keseluruhan, semenjak dari tanggal 1 Februari, di bulan Februari aja, overall, kita bisa lihat ada back akumulasi ya di harga 5.500 oleh 3 broker utama, YU, DX, dan AK. Ini ada broker foreign ya, YU, AK, DX ini dari institusi, kita bisa lihat ya. Jadi ada 76, 52, dan 50 miliar di harga sekitaran rata-rata average mereka di 5.300 kalau saya lihat di sini. Jadi average mereka itu sudah cukup rendah ya, dan mereka sudah kurang lebih sudah profit 16% dari harga sekarang. Maka dari itu saya sudah infokan ya bahwa area buy yang ideal menurut saya kita harus menunggu dia untuk retest dulu, karena kalau kita mau buy di harga sekarang itu agak-agak beresiko ya, karena average dari market makernya juga sudah rendah dan kita takut dia bisa take profit sewaktu-waktu seperti itu, karena mereka sudah profit dengan jumlah uang yang cukup besar seperti itu. Kalau kita coba cek juga secara volume ya, kita lihat secara volume di sini sebenarnya nggak ada yang spesial ya semenjak dia distribusi ini volumenya besar. Setelah itu kita bisa lihat bahwa minat investor retail itu sudah cenderung kecil ya, karena kita bisa lihat waktu dia distribusi di sini itu distribusinya besar,
volumenya juga besar meningkat. Tapi ketika dia ada reakumulasi seperti yang saya bilang, investor retail itu cenderung tidak interested lagi ya. Bahkan volumenya ketika sideways di hari-hari terakhir itu cenderung kecil volumenya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang akumulasi di sini itu adalah orang yang memiliki kepentingan tertentu di saham brand. Baru nanti ketika dia breakout dari 5.700 itu trigger buy baru mulai muncul di hari kemarin dan hari ini seperti itu. Jadi ini baru early breakout, jadi kita nggak perlu FOMO. Apabila kita dikasih koreksi, itu merupakan kesempatan kita untuk bisa menambah dari saham brand ini. Seperti itu kurang lebihnya kesimpulan dari video kali ini. Saya ingin coba tambahkan dari frekuensi analyzer ya. Nah, di sini ada peningkatan frekuensi yang cukup signifikan ya di saham brand ketika sideways ini. Kita lihat ketika sideways ada peningkatan volume ya transaksinya ya. Ini bukan volume ya. Frekuensi ini jumlah orang yang membeli satu barang di harga sekarang. Jadi seperti hajar kanan gitu, HK. Jadi ketika dia punya uang 1 miliar, dia langsung mencet buy all in 1 miliar di harga saat itu juga. Jadi dia tidak antri di kolom papan bid, papan offer ya, papan penawaran atau papan bidnya, dia tidak mengisi di sana, dia langsung HK, hajar kanan. Jadi tercermin dari frekuensi analyzer ini yang cenderung meningkat seperti itu. Jadi kita lihat sudah ada akumulasi di harganya juga, kita bisa lihat di harga 5.300 average. Tinggal nanti kita tunggu bagaimana untuk koreksinya di saham brand. Seperti itu kurang lebih untuk video kali ini. Thank you yang sudah join untuk menonton video ini sampai habis. Semoga Anda bisa mendapatkan intisari yang saya berikan pada video kali ini. Thank you semua dan see you on next video.